Yo, welcome back to Millennial Baper. Millennial yang bukan hanya bawa perasaan, tetapi juga bawa perubahan. Yang dimana kita narasumber kita juga di sini, kita akan bawa narasumber yang sebenarnya udah bawa perubahan, Endo ya. Betul. Minimal diri sendiri ya. Minimal diri sendiri. Dan memberikan dampak kepada orang lain. Dan berdampak bagi orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal dampak nih, bro. Bicara dampak ya. Bicara dampak Nyambung nih. aja ya. Iya kan? Karena kalau misalkan gereja itu tidak berdampak, betul. sayang banget tuh gereja tumbuh, bener gak? Harusnya gereja itu ada di sebuah daerah, itu bisa memberkati, minimal memberkati sekelilingnya. Gereja daerah lagi ya. Iya. Kita ngomongin apa sih sekarang ini? Nah, sekarang ini kita mau ngomongin tentang satu pelayanan yang Tuhan karuniakan di gereja kita, yaitu adalah pelayanan misi. Dan narasumber kita hari ini juga seorang gembala. Kita bersyukur banget bisa ngundang seorang gembala. Lalu juga di pastoral juga aktif. Iya. Ya kan? Kalau belakangan ini beliau lagi sering banyak nguburin orang karena kondisi Covid kayak gini ya. Hampir setiap hari. Bukan hanya di berita, tapi beneran terjadi. Beneran di pastoral ada ya. Dan beliau adalah Pak Riki. Selamat datang Pak Riki di Millennial Baper. Terima kasih. Shalom, terima kasih sediakan waktunya. Terima kasih bisa ngundang Pak Riki nih gitu kan. Nah, gimana Pak, kabar sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Saya juga berharap adik-adik semua sehat ya. Amin. Masa pandemi harus sehat terus. Ya. Amin. Makanya udah mulai olahraga ya. Olahraga terus. Ini sudah sih baru konsep. Amin. Semoga terjadi. Gimana Pak pelayanan hari ini yang Bapak sedang hadapi? Kayak kalau saya kan satu grup dengan Pak Riki ya. Iya. Kita kalau di grup full timer gitu, saya lihat nih kayaknya banyak banget lagi ngubur-nguburin orang Pak. Ya, pelayanan kami di pastoral memang hari-hari ini lebih banyak ya menghadapi jemaat-jemaat yang mengalami kedukaan, mulai dari mereka sakit. Ketika mereka sakit, minta pelayanan doa. Walaupun dengan pelayanan doa yang terbatas ya, kita nggak bisa datang langsung, tetapi melalui telepon, video call. Iya. Dan terutama yang paling berdampak sekali sih pelayanan hari-hari ini tentang mereka yang benar-benar mengalami kedukaan oleh karena ya mereka harus kehilangan nyawa mereka. Kita harus melayani mereka, melayani keluarga mereka yang mengalami kedukaan oleh karena Covid ini, dan juga melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka itu. Wow. Kan kalau pastoral tuh nggak kenal work from home ya. Iya. Dia ini work from street. Setiap pelayanan jalanan mulu. Betul. Malah di pandemi ini malah makin banyak orang yang terlayani sama pastoral gitu kali Pak ya. Ya, berbeda dengan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita melayani mungkin banyak hal yang kita layani, pelayanan kunjungan pelayanan rumah sakit gitu ya. Seperti yang saya tadi bilang juga, menghibur orang-orang yang dalam kesusahan, mendoakan orang yang terikat. Tetapi pelayanan hari-hari ini lebih terfokuskan untuk apa ya? Untuk melayani mereka yang betul-betul dalam tekanan, keadaan yang begitu menghimpit mereka ya. Betul. Banyak sekali jemaat-jemaat kita yang terpapar Covid. Mungkin mereka ada beberapa teman yang tidak bisa ditolong oleh karena mereka itu dapat kabar positif dan kemudian mereka drop, tertekan, ada yang menghibur sehingga betul-betul drop. Nah, disinilah fungsinya gereja harusnya memberikan kekuatan, mendoakan mereka. Kita percaya bahwa mujizat ada. Betul. Kita memberitakan firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit disembuhkan dengan doa, dengan kekuatan yang kita berikan. Minimal mereka bangkit iman mereka. Ketika mereka bangkit iman mereka merasa dikuatkan dan semangat yang kuat akan menyembuhkan sakit penyakit mereka itu. Fungsi gereja harus ada di situ. Dan seandainya pun ada keluarga mereka yang mengalami kedukaan, fungsi gereja pun harus hadir ya. Gereja kita harus hadir untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan buat setiap jemaat-jemaat yang ada. Wow. Kita sih apresiasi banget karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Soalnya kalau lihat pastoral kan para bapak-bapak senior gitu.
setiap hari tuh kayak nggak ada liburnya gitu. Ada liburnya. Luar biasa sekali sih Pak. Kalaupun normal juga sebenarnya kita paling jarang lihat ya. Iya, betul. Tim pastoral ini di tim pastoral dan tim misi lebih tepatnya lah Pak ya. Itu ada di kantor gitu loh. Betul. Setelah update-annya kalau nggak di rumah jemaat atau rumah sakit atau di panti jompo ya waktu itu biasanya gitu loh. Nah ternyata begitu serem ya Pak hari-hari ini Pak ya. Kayak misalkan banyak konspirasi yang di media sosial bahwa ternyata ini COVID-19 dan rupanya ternyata Pak Ricky ini bukan naskes, nggak punya kepentingan apa-apa, betul. Dan terjun langsung ke lapangan dan ternyata benar-benar tekanannya tuh bagi jemaat tuh segini besar ya Pak ya. Iya itu dia. Ya sekali lagi saya bilang kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menerjemahkan isi hati Tuhan ya buat jiwa-jiwa yang sedang dalam apa ya keterpurukan. Mereka merasa dalam keadaan yang tertekan karena sakit COVID itu betul-betul peperangannya paling besar kan di pikiran ya. Ketika mereka sakit, mereka mulai terintimidasi, ada stigma, mereka mulai dikucilkan, mereka mulai terpisahkan. Nah, gereja harus sekali lagi hadir di sini untuk memberikan kekuatan ya, walaupun sekarang kita lebih berhikmat lagi dengan cara menerapkan protokol kesehatan, tetapi protokol kesehatan apapun yang terjadi gereja tidak boleh kehilangan cara untuk hadir dalam melayani setiap jemaat-jemaat yang terpapar ini ya, apalagi yang sampai sudah meninggal itu tadi. Nah pertanyaan yang menarik nih Pak, banyak di antara kita hari-hari ini ya lebih milih untuk tinggal di rumah, ya kan? Karena ada keluarga, mungkin ada anak gitu. Bapak kan juga ada istri, ada anak gitu kan. Kenapa kok Bapak berani tetap melakukan hal misi tersebut pada jemaat gitu loh? Itu resiko besar Pak. Resiko besar banget Pak. Mengkuburkan orang yang terpapar COVID. Iya. Kok Bapak Kok Bapak nekat? Kalau bahasa anak mudanya, kok nekat sih Pak gitu loh. Kita ya ada anak muda ya. Iya. Insecure banget Pak. Kita anak muda kalau misalkan tahu nih ada yang masker 200 lapis gitu. Kalau kita ada teman kita, gua habis ketemu orang COVID, lu nggak ada otak ngomong sama kita gitu kan? Maksudnya kok Bapak saya kok nekat sih Pak, berani apa yang mendasari dari Bapak tuh ya oke lah saya akan tetap melayani mereka gitu. Sebenarnya kan bisa kalau zaman sekarang saya pernah lihat tuh nguburin secara offline online gitu kan. Nah tapi kenapa Bapak masih berani ambil resiko sedangkan Bapak di rumah punya keluarga tetap hadir di lapangan gitu loh Pak. Yang satu hal yang kami punya dalam tim di pastoral, kami semua di dalam tim pastoral, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya untuk menyelesaikan amanat agung, melayani jiwa-jiwa. Tentang COVID ini kita tahu bahwa resikonya sangat besar sekali. Tetapi dengan apa ya, dengan kerinduan melayani Tuhan, dengan kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa, saya rasa bisa mengalahkan semuanya itu ketika kita memang sudah melakukan tugas kita dengan benar. Mohon maaf, di salah satu sisi adalah tugas kita melayani dengan benar dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kami pakai masker, kami kalau kita melayani orang yang sakit mungkin kita agak jaga jarak, yang terpenting itu kan ya. Terus kemudian juga apa lagi, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, seperti itu ya. Kalau kerumunan memang ketika kita melayani di pemakaman kita ambil jarak aja sih sebetulnya itu. Jadi mengapa kita berani? Karena sekali lagi kami ketika kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan, ketika kita dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya tentu saja kita punya satu komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen pertama, dan kedua juga yang penting kita punya hati di sini kan ya, untuk melayani Tuhan, punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Itu sih, ketika hati kita tertuju pada pelayanan, pada jiwa-jiwa, ya kita pasrahkan saja. Kenapa ya? Karena ya Tuhan kan ngelihat hati kan ya. Iya betul sih. Ngelihat hati, jadi waktu kita melayani dengan hati, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Kan, dan kita juga gak melayani dengan sembrono sih yang penting. Iya betul. Ya. Yang penting prokesnya ada. Iya. Soalnya kan kadang namanya orang meninggal tuh yang duka citaan keluarganya ya. Iya. Kan butuh sebuah touch gitu, kayak sentuhan dari ketika Pak Riki datang dengan tim gitu, pasti kan beda ya. Dengan online aduh kayak gimana ya kalau online gitu ya, apalagi
mereka ketika melihat kita dari gereja tuh benar-benar kayak terhibur ya. Terhibur, penghiburan. Wah, ini ternyata mempraktikkan kasih Kristus nih. Dengan hal yang demikian gitu. Luar biasa. Biar Tuhan beri ini perlindungan sempurna. Tim pastoral. Dan setelah pulang pun ya kita tetap melakukan protokolnya ya, seperti langsung jangan bersentuhan dengan keluarga, langsung membersihkan diri, dan baju-baju yang kami pakai langsung dicuci, direndam dengan sabun ya. Itu memang usaha-usaha yang kami lakukan itu untuk tetap melayani, eksis dalam pelayanan. Oke. Nah, itu kan kalau pelayanan pastoral. Misi di dalam di sekitar gereja, di jemaat gereja. Nah, Bapak ini, Pak Riki ini kan juga selain maksudnya pelayanannya kan adalah pelayanan misi kan gitu loh. Nah, misi apa aja sih Pak yang sudah kita lakuin Pak di selama ini Pak? Tim misi apa aja sih Pak yang tim misi lakukan selama ini? Tim misi selama ini melayani, kita melayani ya namanya pelayanan misi itu kan kita bersentuhan langsung sama jemaat, sama jiwa-jiwa ya. Melayani langsung sama jemaat, sama jiwa-jiwa. Jadi kita juga menerjemahkan apa yang Tuhan perintahkan untuk melakukan amanat agung, untuk menyelesaikan amanat agung. Ya hari-hari ini di gereja kita melayani, tim misi kita ada Panti Werda di Jalan Dewi Sartika. Panti Werda. Terus kemudian kita juga ada pelayanan misi ke daerah untuk membangun jemaat di satu daerah yang Tuhan percayakan kepada gereja kita untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di luar daerah. Dan juga ada pelayanan satu lagi misi, pelayanan kepada orang-orang yang terdampak oleh oleh obat-obatan terlarang. Itu juga ada. Apa namanya itu? BNN. CBU. BNN ini. Itu satu lembaga yang perpanjangan tangan BNN dibuat gereja kita di sini. Jadi kita ngelayani orang-orang yang terdampak tersebut. Berarti berbicara misi itu bukan hanya buka gereja, tapi sosial juga ya Pak Riki ya. Pemulihan orang itu, Panti Werda gitu. Nah, jadi ini kebuka nih, misi juga bukan tentang hanya sekedar berbicara menginjil di jalan-jalan, tapi sebenarnya kayak banyak hal yang bisa dilakukan misi, kayak tadi kayak Panti Werda, ya kan, CBU, narkoba, dan ternyata ini luas banget loh di pelayanan misi tersebut gitu loh. Jadi jangan memandang misi itu hanya skup kecil gitu. Skup kecil ternyata. Kadang ketika ada CBU, saya nggak tahu Pak, apakah CBU kan mungkin nggak semuanya orang yang beragama Kristen pasti kan juga, ya kan gitu. Terus Panti Werda mungkin juga ada mungkin gitu. Nah, itu kan dia pasti diberkati lah gitu kan. Ya saya mungkin cerita sedikit pernah nih pelayanan di CBU ini pernah diundang sama kita jadi narasumber buat penyuluhan diadakan oleh BNNK Kota Depok ya. Mereka tanya metode apa yang dipakai oleh gereja untuk untuk apa? Untuk menyembuhin orang-orang yang terdampak pemakaian obat-obatan terlarang. Nah, ketika kita dikasih panggung begitu, itu kan kesempatan ya buat kita. Itu forum besar upaya BNN ya. Ya, forum kita untuk memberitakan Injil sebetulnya. Nah, ketika saya bilang kalau kami di gereja kita ini pelayanan untuk orang-orang yang terdampak, kita menyentuh secara spiritualnya. Saya percaya ketika orang bertemu dengan Tuhan, mereka akan bertobat itu kan. Mereka bertobat. Nah, gereja kami ini menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ada satu jiwa yang terhilang harus dicari. Ada satu domba yang hilang, saya perumpamaan ada domba hilang. Nah, kita harus cari domba yang hilang ini. Oh, dia tersesat, harus diselamatkan. Nah, ketika saya bilang bahwa bagi kami gereja satu jiwa berharga sekali. Jadi kami akan rangkul mereka, doakan mereka. Karena kami percaya dengan doa orang percaya. Terus kami bilang kami percaya ketika mereka disampaikan Injil bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Ketika hati mereka terbuka sama Injil, mereka akan berbalik dari pemakaian obat-obatan ini. Ketika saya bilang Yesus adalah juru selamat, itu adalah satu panggung ya untuk memberitakan pada forum ini nasional ibaratnya ya. Forum untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Itulah di dalam pelayanan misi ini banyak sekali Tuhan kasih bagi saya, buat kami tim di misi ini. Kalau kami bilang panggung-panggung yang terbuka untuk memberitakan Injil. Di pemakaman pun kami terkadang juga memberitakan Injil kan, seperti di pemakaman yang meninggal misalkan saudaranya
maksud saya satu orang meninggal, ada keluarganya yang Muslim juga, ada keluarga dari agama yang lain, Konghucu, Buddha. Kita memberitakan Injil bahwa ketika seseorang percaya sama Tuhan Yesus, mengaku dan terima Yesus, bahwa Tuhan menjamin ada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Itu juga kan satu bentuk kabar baik gitu pada orang yang datang waktu itu, walaupun mereka bukan satu iman dengan kita. Itu sih suatu hal yang bisa saya saksikan ketika pelayanan di misi ini, banyak sekali yang hikmat-hikmat yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil. Berarti misi itu holistik ya, maksudnya luas. Nah, menarik nih Pak, kalau misalkan ngebahas tentang CBU Pak ya. Nah di CBU itu tuh penanganan orang yang kecanduan narkoba tuh gimana Pak? Gitu, kalau misalkan saya pernah dengar juga ada organisasi kerohanian lain gitu loh. Dia tuh ininya tuh benar-benar ketika mereka lagi junkie ya, sebutannya apa ya? Ini kalau lagi pengen tuh sakau ya. Ya kalau lagi sakau tuh mereka tuh diikat gitu loh. Jadi mereka dibiarin jangan sampai mereka tuh menyentuh narkoba tersebut gitu loh. Nah, metode-metode apa sih Pak yang dipakai oleh CBU Pak untuk pelayanan di narkoba ini Pak gitu loh? Ya sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa pelayanan CBU ini orang-orang yang terdampak oleh pemakaian obat-obatan ya. Terdampak. Jadi, maksudnya bedanya gimana Pak? Mereka pakai pasti dampak merusak diri mereka. Dan ketika mereka pakai, saya bilang nggak bisa keluar dari masalah mereka sendiri. Oleh sebab itu kami menyebutkan mereka itu korban. Kalau korban kan nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Korban kebanjiran, korban kebakaran, harus ada orang yang bantu. Ada orang pihak luar yang ini. Nah ini pun kami sebut korban karena ketika mereka terjerumus ke dalam obat-obatan, mereka nggak bisa, sulit sekali untuk mencarikan jalan keluar. Ya perlulah yang namanya gereja, gereja turun tangan untuk memperhatikan mereka. Yuk keluar dari permasalahan. Kalau enggak pakai terus ya akan ada akibat-akibat yang dialami. Ya kalau kita lihat para pemakai dalam jangka waktu yang panjang pasti ada akibat dalam kehidupannya, pasti ada. Betul. Jadi metode-metode yang kita berikan kepada mereka yaitu membawa mereka untuk ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, encounter berarti ya. Ya, ketemu dengan Tuhan, dan kemudian kita juga dibekali oleh BNN, BNN bagaimana cara terapi mereka. Kedua sisi ini kita sentuh dan banyak sekali yang alami pemulihan. Jadi kita nggak sekedar rohaninya dibangun, tetapi secara sentuhan-sentuhan dari BNN yang diajarkan pun kami praktekkan juga. Hikmat alam, hikmat dunia. Jadi seimbang, betul. Karena kita tahu satu hal bahwa sebenarnya kita harus melakukan apa yang kita bisa, mungkin dengan cara yang sistemnya BNN. Dan kita juga harus kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita nggak bisa, yaitu kesembuhan. Iya kan gitu. Jadi ada yang kasih kesembuhan tuh Tuhan ya. Kesembuhan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai metode apapun, tapi kalau Tuhan belum bilang sembuh, nggak akan sembuh. Betul. Gitu. Ini keren banget sih. Jadi mungkin perlu kuasa Tuhan lah ya. Benar, perlu kuasa Tuhan. Mungkin juga kalau ada teman-teman yang kecanduan bisa langsung ke BNN gitu, BNN ke CBU atau gitu keluarganya. Kami tetap masa sekarang memang masa-masa sekarang walaupun dalam keadaan pandemi tetap melayani mereka yang perlu bantuan. Perlu pertolongan, kita tetap melayani mereka. Jadi bagi teman-teman ini penting banget ya. Ya teman-teman yang mau lepas dari narkoba, gue tahu lo nggak akan betah di narkoba sebenarnya kan. Karena terikat aja. Karena kalau lepasin Dan gue tahu banget lo pengen lepas, tapi lo nggak tahu caranya. Lo bisa datang ke CBU GBI Kamboja. Di mana tuh CBU Kak? CBU di GBI Kamboja itu datang di gedung GBI Kamboja, Jalan Kamboja nomor 18 di basement. Atau nanti bisa hubungin aja Pak Riki. Nanti kita akan kasih. Dan percaya kita nggak akan hanya sekedar sembuhkan secara metode, tapi yang paling penting adalah kesembuhan secara ilahi daripada Tuhan. Amin. Gitu. Keren banget ya. Keren. Selama ini tahu cuma konseling, ternyata benar-benar dibawa ke dalam kerohanian dalam CBU itu. Itu keren banget sih Pak. Nah, lalu yang berikutnya nih Pak, kita mau nanya-nanya soal tentang
pembangunan pos PI ya sebutannya ya, pos PI atau pastoral sih Pak? Ya, pos PI sudah ya lengkapnya sih rumah pastori ya. Rumah pastori. Karena beberapa tahun yang lalu kami sudah sempat membuat gereja, tetapi ketika masuk masa pandemi sempat terhenti dan sekarang ini kita itu mau membangun rumah misi atau pastori buat setiap hamba-hamba Tuhan yang datang dari gereja kita ini dari Rayon 9 ya, mau pelayanan ke daerah Cindaga di Banyumas, Banyumas, Jawa Tengah, supaya mereka ada tempat buat tinggal gitu kan, nggak ngerepotin jemaat ataupun harus tidur di penginapan gitu kan, tinggallah di pastori supaya lebih dekat dengan jemaat yang ada di sekitar. Bisa. Ya. Apaan? Nah, ini boleh. Kita ke Cindaga setahun. Jangan. Jadi sebenarnya ini ngomongin misi luar kota nih ya, ke daerah nih Pak ya, gitu kan. Apalagi yang kita kali ini concernnya adalah ke Cindaga gitu loh. Dan ada beberapa juga nanti yang kita. Nah, itu gimana Pak? Dari awal dari awalnya itu gimana kan? Otomatis harus ada pengumpulan massa. Iya. Ya kan? Apalagi kalau orang dari Jakarta, Depok gitu tiba-tiba atau bikin gimana nggak tahu ya. Iya, harus ada penolakan apa gitu. Di sana kan juga harus namanya ada jemaatnya. Gitu kan, otomatis kita gereja nggak mungkin harus sia-sia dong datang ke sana, itu namanya liburan kan jatuhnya kan. Itu gimana Pak, awal rintisnya? Iya, dan kita mau belajar biar jadi orang misi gitu. Bisa ke sana ya. Ya nanti kalau Billy ini aku manado lah. Kalau Billy utus aku manado seminggu gitu loh ya. Oh siap. Kurang lah, harus sebulan minimal. Podcast siapa yang jalanin? Cindaga. Ya, jadi awalnya itu ketika ada teman kami di gereja ini juga yang buka pelayanan daerah Purwokerto. Purwokerto. Nah, di Purwokerto kita mulai pelayanan dan bibitnya memang dari Purwokerto ini. Ketika di Purwokerto kita pelayanan, kita melayani orang-orang yang keder. Orang-orang keder, dan mereka terima Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Wow, itu baru misi tuh. dari nol. Agung gitu, ya, dari nol kita layani, dan kemudian mereka terima Tuhan Yesus dari cikal bakal inilah jiwa-jiwa yang kami layani 1-2. Terus kemudian mereka mengajak untuk bikin seperti cool lah ya gitu di rumah mereka. Terus kemudian mereka memperkenalkan lagi dengan saudaranya yang rindu juga katanya sama Injil katanya, rindu. Saya juga waktu pertama kali gitu bilang ada keluarga yang rindu sama Injil katanya, walaupun mereka bukan dari kita ya. Saya sukacita banget ya. Ternyata ada orang yang rindu untuk mendengar Injil di pelosok-pelosok tersebut. Nah, ketika kita beritakan Injil, mereka respon, kita muridkan beberapa waktu lamanya, dan kemudian sampai dibaptis. Nah, dari cikal bakal mereka itulah kita persatukan mereka, sehingga ketika kita mulai melayani di daerah yang kita sebut Cindaga saat ini, ada satu perkampungan di situ, satu desa yang namanya Cindaga, yang betul-betul banyak sekali orang-orang yang terbuka terhadap Injil di situ. Terbuka terhadap Injil, dan rumahnya kita pakai buat kemarin buat ibadah lah ya, buat ibadah, dan respon jemaat pada saat itu bagus sekali, sehingga waktu itu gereja kita terbeban untuk membuat gereja di situ ya, karena ada jiwa-jiwa. Gereja. Itu gereja udah kebuat atau belum Pak? Gerejanya saat ini sudah selesai, tetapi yang sedang dikerjakan adalah pastorinya. Pastorinya sedang dibangun sekali lagi, supaya kalau ada tim dari Kamboja atau Rayon 9 yang ke sana bisa tinggal di pastorinya ya, lebih dekat sama jemaat yang ada di desa Cindaga. Lebih dekat juga dari gedung gerejanya ya. Iya. Betul. Bisa itu ya Arya. Yang lempar-lempar lah. nanti deh Pak, kalau misalnya itu di sana itu udah berapa jemaat Pak yang terkumpul sampai saat ini? Ngomong tentang jemaat, kami beberapa tahun yang lalu bersama tim yang sebelumnya, kami sempat ibadah setiap minggunya 50 sampai 60 orang. Bukan tiap minggu, setiap bulan ya. Setiap bulan, sebulan sekali datang ke sana ibadah 50 orang, 60 orang.
sempat sampai di situ. Nanti ya. dari nol ya? Ya. Dari nol itu ya? Dari nol ya. Dan kemudian sempat terhenti karena pandemi ini. Pandemi iya. Ya. Terus berarti sekarang di sana apakah ada hamba Tuhan yang in charge atau tunggu dari kita aja Mbak ini terus mereka datang gitu? Ya sekali lagi memang kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Ketika pandemi memang kita nggak banyak kesana gitu kan. Iya sih, ya, betul. Karena karena keadaan iya. seperti ini. Tapi inilah kita harus belajar ya di keadaan seperti ini. Iya. Sehingga di awal 2 bulan 3 bulan ini kita kemudian merasa ada sesuatu yang nggak boleh seperti begini. Ini pelayanan sudah kita kerjakan, kita harus bangun kembali. Yeah. Dan puji Tuhan sih dengan beberapa hamba Tuhan kita mulai nge-push lagi, bangkit lagi, kerjakan lagi di sana sehingga sampai kepada kesimpulan kita harus bangun sebuah rumah pastori buat kita di sana dan kemudian kita akan mulai serius lagi. Untuk melayani jiwa-jiwa yang dari Kedar ini mereka menjadi percaya, kita harus layani mereka karena banyak sekali jiwa-jiwa yang dari Kedar, banyak sekali jiwa-jiwa yang mudah sekali beritakan Injil. Saya sangat kalau saya bilang sangat kagum sekali dengan Tuhan ya. Ketika kami ke sana, kami nggak tahu bagaimana cara memberitakan Injil kepada kaum Kedar ini. Tetapi ketika di sana, ketika cuma ngomong Yesus, Isa Al-Masih, Tuhan bisa menyelamatkan, respon banget gitu. Kok mudah banget gitu loh. Nggak nyangka gitu kan. Pikiran kita yang nanti sulit ditolak, susah gitu. Tuhan buat lebih gembur tanahnya. Iya, gembur betul itu. Wow. Nah, hambatannya apa Pak di sana Pak? Kan biasanya kalau kita dalam pelayanan tuh pasti ada hambatannya dong. Gitu. Nah, kira-kira hambatan-hambatan apa yang Pak Riki tuh temuin di pelayanan misi yang di Cindaga ini lah? Hambatan-hambatan sih selama ini kalau buat jiwa-jiwa sih puji Tuhan lancar gitu ya. Hambatan-hambatan mungkin hanya di sekedar di kalangan di level-level yang lebih tinggi lagi ketika kita mau mencoba membangun tempat ibadah dulu itu kan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari lurah, dari camat, pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya. Itu aja sih hambatan-hambatan. Tapi ketika kita bilang bahwa ada umat yang harus dilayani, ketika kita ngomong bilang umat yang perlu dilayani, orang-orang Kristen yang perlu dilayani, dan kita perlu rumah buat pelayanan mereka. Dan ketika kita maju, ketika kita mau melakukan saja perintah Tuhan ya, bahwa Tuhan bilang selesaikan amanat agung, maka semuanya Tuhan buka jalan. Sepertinya hambatan, tetapi ketika kita maju akan dibuat kagum deh sama Tuhan. Ternyata mudah. Tuhan sediakan jalan-jalan keluar buat hambatan tersebut. Berarti pelayanan misi itu kayak ini ya, motonya salah satu provider besar. Apa tuh? Jalanin hidup. Jadi gak usah mikir-mikir Pak ya. Berjalan sama Tuhan aja pasti buka. Atau ini kayak Nike. Just do it. Just do it. Iya kan? Betul sih. Kadang kalau milenial zaman sekarang jalanin aja dulu, ntar juga baper. Arya betul sih siapa Arya? Kadang scope pemikiran kita tuh, aduh ntar gimana nih? Mau jalan, padahal belum jalan. Iya. Itu ketika dijalani, wah Tuhan kasih kemudahan sebetulnya ya. Ya karena itu benar yang apa sih Pak? Yang bilang kalau firman Tuhan kan jelas bahwa jadikan seluruh bangsa muridku. Dan di akhir ayat itu kan aku akan menyertai engkau. Menyertai, tepat ya kan? sekali. Ya, makanya sebenarnya kebanyakan orang ketika mau melakukan misi mikir duitnya, mikir gimana di sananya. Sebenarnya kayak terjun aja dulu, nanti ada penyertaan Tuhan ya sih Pak, kayak gitu ya. Iya, betul. Dan Tuhan yang buka jalan. Karena ini yang diperintahkan dia. Kalau kita misalkan diminta sama gembala kita, misalnya Pak Yongki, kamu pergi sana, istilahnya nggak mungkin Pak Yongki itu nggak memfasilitasi. Betul, gitu sih. Ya kan, begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita amanat agung, otomatis pasti akan ada namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul sekali. Keren deh. Selain di Cindaga Pak, di mana Pak? Apa ada program-program misi berikutnya? Misi maksudnya apa ada kita buka pos PI lagi kan di tempat lain? Iya. Atau Cindaga mau bagaimana? Karena saya pernah dengar di Kamboja ini ada juga yang dikatakan di Kalimantan, ada juga di Papua. Itu apakah benar adanya atau? Oh ya itu ada sih di Rayon 9 ya, skupnya lebih besar lagi. Kita punya seperti
memberkati mereka yang ada di Kalimantan. Oh iya. Di mana lagi? Di Papua ya? Bukan Papua, di mana ya? Pulau yang Pak Saud tuh. Oh itu sabu-sabu ya. Sabu. Ya itu. Tapi memang basicnya apalagi sebelum pandemi itu misi itu terus berjalan, Mbak ya, pelayanan misi ya. Iya. Kemana-mana gitu ya. Ya, yang namanya misi kan kita pergi untuk memberitakan Injil. Iya. Jadi kemanapun, bukan hanya ke pulau-pulau ya, tetapi yang sedang kita hadapi sekarang ya, misi itu memberkati jemaat yang sedang mengalami dampak kena COVID. Khususnya itu pandemi ini ya. Benar. Jadi kita nolong mereka, terus kemudian kita apalagi seperti saya bilang ke daerah, ke Cindaga, banyak hal lah. Jadi nggak sekedar harus ke pulau-pulau ya, ke luar daerah, tetapi yuk jadi berkat, berdampak buat setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dulu. Dan melalui pelayanan tersebut, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang makin dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Bahkan melalui pelayanan ini saya rasakan ketika kita gereja jadi berkat ya, ada orang lain yang melihat, oh kok gereja begini ya ternyata ya, dan mereka boleh menjadi percaya sama Tuhan. Hanya sekedar melihat pelayanan gereja kok gereja begini berani, kok gereja mau gitu kan memberkati jiwa-jiwa yang sedang kekurangan di tengah pandemi ini. Oh iya. Karena ketika gereja juga bagi-bagi kebutuhan pokok buat jemaat yang terdampak, ada orang yang respect gitu, angkat topi. Oh gereja memperhatikan umatnya, bagus, seneng gitu kan. Mereka terberkati melihat pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Keren. Jadi nih, tadi kan udah kita ngomongin tentang yang pelayanan narkoba, pelayanan yang kita tadi apa? Buka gereja. Nah ini yang terakhir nih Pak. Ini ngomongin pelayanan di Panti Werda. Nah, ini bentuk pelayanannya tuh bagaimana Pak? Di Panti Werda itu. Penuh dengan ocin. Penuh dengan apa tuh ocin? Oma-oma cantik. Oma-oma cantik. Siapa Nando? Sekarang bukan ocin aja, ada opa cantik juga sih. Opa ganteng. Ya opa cantik. Sorry. Opa ganteng. Gimana Pak pelayanan di Panti Werda itu Pak? Ya, pelayanan yang sangat menarik sekali ya. Kita melayani orang-orang tua yang memang ada di wadah kita. Kemudian mereka ada beberapa yang memang kehilangan keluarga, tinggal sendiri. Ada juga keluarga-keluarga yang memang omah-omah yang kekurangan, nggak bisa membiayai kehidupan mereka. Memang ada beberapa juga omah yang ada keluarga, tetapi omah-omah ini merasakan punya komunitas di tempat tersebut, gitu ya. Ada beberapa, tetapi kebanyakan omah-omah yang kami layani adalah omah-omah yang memang nggak punya keluarga dan omah-omah yang nggak punya uang untuk masa tuanya. Pak, itu nggak punya keluarga. Apa benar-benar dia keluarganya udah nggak ada, atau emang dia dibuang Pak sama keluarganya Pak? Kalau yang nggak ada keluarga ini, mereka itu ya betul-betul lah ada yang sudah nggak punya keluarga lagi. Ada mungkin keluarga mereka keluarga yang nggak mampu tapi ada di luar daerah, ada yang begitu ya, nggak mampu. Kan tapi setahu saya kan Panti Werda tuh udah direnovasi Pak ya. Iya. Terus udah layak lah, ya kan, udah sangat layak lah, bagus sekali. Itu gratis Pak? Gratis. Itu saya pernah pelayanan sekali itu di panti asuhan di daerah Curug sana lagi lah gitu. Oh kirain ini Sawangan. bukan Curug, itu Panti Werda nih orang oma-oma. Saya nanya kan Pak sama yang punya, kok di sini berapa per bulannya? Sekian juta. Untuk bayar. Panti Werda tuh banyak yang bayar ya Bro? Bayar Pak ya, dan mahal sekian juta atau gitu. Ya inilah gereja kita mau memperhatikan orang-orang tua di masa tua mereka ya. Betul. Jadi dengan keterbatasan mereka, kita tampung mereka, terima mereka, dan kita mempersiapkan mereka supaya betul-betul di masa tua mereka dekat sama Tuhan, merasa ada Tuhan yang sayang sama mereka di masa tuanya. Betul. Ada yang memperhatikan.
Bukan hanya Tuhan yang memperhatikan, tetapi wujud kita, kehadiran gereja itu sungguh menjadi suatu kesejukan bagi hati mereka. Ternyata di usia tua gereja sayang sama saya, perhatikan sama saya. Di usia tua ada yang memperhatikan saya, itu bentuk suatu kasih kita pada jiwa-jiwa. Kasih yang nyata, kasih yang nyata. Kita sentuh mereka dengan kasih Tuhan, dan oma-oma, opa-opa di usia tua mereka boleh dekat sama Tuhan. Boleh merasakan bahwa walaupun di sana mereka tertolak, mungkin di sana terbuang, tetapi di dalam pelayanan yang kita berikan mereka merasakan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu dekat, dan Tuhan itu memberkati mereka. Karena gimana ya, kalau jujur ya, karena kalau gue kan dekat banget sama nyokap ya, gitu. Nyokap juga udah almarhum dan udah sempet lansia gitu. Ketika lihat ke orang tua, makanya kalau saya juga ngeliat orang tua di jalan gitu sendirian, bawa plastik, bawa apa tuh, terkadang sih nggak tega gitu ya. Dan mungkin dalam hatinya tuh mereka ngerasa ditolak gitu loh. Harusnya kalau orang tua itu udah masa tuanya tuh harusnya udah di rumah, udah anak-anak yang kerja, rupanya gitu. Makanya satu hal yang bersyukur sih Pak menurut saya, bahwa di gereja kita ini ada pelayanan misi yang dimana oma-oma itu mereka yang perlu diperhatikan tuh, diterima apa adanya gitu. Opa-opa mungkin aja ada yang kepahitan mungkin bisa itu ada Pak kayak gitu Pak. Iya ada. Kenapa itu biasanya Pak? Ya itulah yang disebut kepahitan sama keluarga. Kita nggak bisa ekspos di sini kali ini. Kita juga punya tim yang rutin datang sama mereka untuk doain mereka. Mereka kalau yang kepahitan sama keluarga, merasa anaknya beginilah, merasa dibuang lah, merasa nggak disayang. Tetapi kita hadir untuk kasih tahu loh bahwa Tuhan sayang. Jadi kita punya satu program yang namanya pembinaan iman. Pembinaan iman. Jadi oma-opa di sana dalam keadaan apapun mereka kita layani. Kita bikin ibadah bersama-sama, ibadah sama-sama dan memberitakan firman Tuhan buat mereka di masa tua mereka. Sehingga yang tadinya mungkin ada perasaan-perasaan yang macam-macam, tapi ketika dikasih firman Tuhan, dikasih pengertian sama tim kami, mereka suka cita dapat firman Tuhan, disayang sama Tuhan gitu. Luar biasa sih pelayanan ini, karena benar-benar ya kan namanya orang sudah berumur kan, pasti kan udah sedikit lagi ketemu pencipta ya kan Tuhan. Ya pengennya kan ditemenin cucu gitu kan ya sih. Terus Pak Ricky dan tim semuanya tuh mempercantik mereka imannya gitu kan. Bener-bener biasa. Kita nggak tahu mungkin sebelumnya Oma sebelum datang ke Bantu Werda mungkin udah bukan hanya pahit sama keluarga, tapi pahit sama Tuhan juga mungkin. Menyalahkan diri sendiri mungkin gitu. Yang sangat penting, jadi misi ini sangat luas. Inilah wujud kepedulian gereja sama jiwa-jiwa ya. Betul. Jadi sebenarnya gereja itu sebenarnya kalau orang pandangan nih gereja nih, gereja besar yang mempergemuk diri, enggak ini aja gratis. Ini gratis Bantu Werda. Orang harusnya kok bayar tuh mahal loh, makan tiap hari Pak. Itu makan tiap hari kan Pak. Itu pampersnya apa gimana ya gitu kan. Belum kalau mereka sakit orang harus bawa ke dokter dong. Gitu. Belum tentu ada BPJS. Ya kan? Makanya sebenarnya ya pelayanan gereja kayak gini loh teman-teman, bahwa sebenarnya jangan berpikir gereja besar itu hanya mempergemuk orang-orang yang di dalamnya. Ternyata uang persembahan kalian, uang perpuluhan kalian tuh alokasinya tuh benar-benar buat orang-orang yang di mana memerlukan ya, kayak oma-oma, kayak di Cindaga, lalu kayak di CBU. Itu tuh benar-benar bisa memberkati dan mengubah banyak orang, lebih tepatnya Pak ya. Betul. Gitu. Dan kira-kira kalau di Bantu Werda itu ada berapa orang Pak isinya? Sekarang kita ada 13 orang plus 2 orang pengurus. Plus 2 orang pengurus. Itu masih bisa terima lagi atau di hold dulu? Masih bisa. Hanya di masa-masa sekarang ini kemarin ada yang beberapa yang mau masuk. Saya bilang harus di swab dulu terlebih dahulu. Dan kemudian ketika mereka masuk, kita punya satu ruangan di agak pojokan, mereka harus di karantina dulu. Isolasikan dulu. Itu yang ada beberapa yang sudah mau masuk lagi. Hanya prosedurnya seperti begitu. Harus bawa surat bebas COVID dan kemudian kita isolasi lebih dahulu.
Wah, keren banget nih hari ini. Oke Pak Rigi, thank you banget untuk sharingnya di tentang misi. Gitu, makasih banyak. Harapan saya para jiwa-jiwa muda ini lebih banyak lagi dipakai Tuhan pelayanan misi. Mungkin Bapak mau nyampein bagi generasi milenial, silakan Pak, tentang pelayanan misi gitu. Biar roh spirit misinya itu terbakar. Benar. Jangan BTN terus. Boleh Pak disampaikan ke kamera. Shalom generasi baper, milenial baper ya. Dengan pemaparan tentang pelayanan misi, saya ngajak ya anak-anak muda untuk terjun di dalam pelayanan misi ini. Kalian banyak bertemu dengan kasus-kasus yang lebih jadinya memperkaya iman kita kepada Tuhan. Ternyata Tuhan dahsyat loh. Waktu kita melayani jiwa-jiwa yang sakit, letih lesu, orang-orang yang terikat oleh obat-obatan, permasalahan. Ketika kita melayani daerah-daerah terpencil, ketika kita melayani orang-orang yang terluka, terhilang, bukan hanya kita diberikan melihat mujizat itu ada, tetapi kita dipuaskan dengan pelayanan kita. Kita diberikan suatu urapan berkat dalam pelayanan tersebut. Jadi generasi Yeremia bangkit untuk jadi alat Tuhan di akhir zaman ini, berdampak. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Rigi untuk sharingnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga juga pelayanan Bapak, pelayanannya, terutama itu juga pelayanan pengembalaan di SGB Simpangan Depok. Nah, bagi teman-teman, thank you banget sudah nonton pada hari ini, dan jangan lupa terus tonton video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe channel YouTube Milenial Baper, dan juga follow Instagram kita di tempat ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya dalam Milenial Baper. Milenial bukan hanya bawa perasaan, tetapi juga bawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati.